Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Dalam ajaran Islam, saling menasehati orang lain dapat berarti tanda cinta, karena menginginkan kebaikan kepada orang lain. Kita juga dianjurkan untuk saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, agar tidak termasuk orang-orang yang merugi. Allah berfirman yang artinya, demi masa, sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran Surah Al-Ashr ayat 1-3. Selain itu juga dijelaskan dalam hadis dari Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah berbayat berjanji setia pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya menegakkan salat, menunaikan zakat dan memberi nasihat kepada setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari nomor 57 dan Muslim nomor 56. Apabila seorang muslim mencintai saudaranya, pastilah dia akan menginginkan kebaikan juga untuk saudaranya, agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan atau dosa. Ada sebuah kisah yang menggambarkan seorang wanita biasa yang justru menasehati seorang ulama, yang mendapat musibah istrinya meninggal dunia. Bagaimana bisa seorang wanita biasa ini berani menasehati seorang ulama yang paham ilmu agama? Simak kisah lengkapnya dalam video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini, agar mendapatkan informasi pembahasan materi terbaru. Kisah Bani Israel ini disampaikan Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, ketika mengunjungi Al-Qasim bin Muhammad untuk menghiburnya setelah istrinya wafat. Al-Qasim bin Muhammad berkata, istriku wafat, maka Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi mendatangiku untuk bertaksiah. Lalu Muhammad menceritakan sebuah kisah dan berkata, di kalangan Bani Israel terdapat seorang faqih, alim, ahli ibadah dan ahli berijtihad. Dia beristri, dia mengagumi dan mencintai istrinya. Ketika istrinya wafat, dia sangat bersedih dan sangat menyesalinya, hingga dia menyendiri di rumah, menutup diri, dan menghindari orang-orang. Tidak ada seorang pun yang menemuinya. Kemudian ada seorang wanita yang mendengarnya. Dia mendatanginya dan berkata, aku ada perlu dengannya. Aku ingin meminta fatwa, tidak bisa diwakilkan. Orang-orang pergi dan wanita ini tetap menunggu di pintu dan berkata, aku harus bertemu dengannya. Seseorang menyampaikan kepada laki-laki alim itu, ada seorang wanita di pintu yang ingin meminta fatwamu. Wanita itu berkata bahwa ia hanya ingin berbicara denganmu. Orang-orang telah bubar sementara dia tetap di pintu. Alim itu pun berkata, suruh dia masuk. Wanita itu pun masuk dan berkata, aku datang untuk meminta fatwamu dalam suatu perkara. Alim itu bertanya, apa itu? Wanita ini berkata, aku meminjam perhiasan dari tetanggaku. Aku memakainya dan meminjamkannya beberapa waktu. Kemudian mereka memintaku untuk mengembalikannya. Apakah aku harus mengembalikannya? Alim itu pun menjawab, ya, demi Allah. Wanita itu berkata, perhiasan itu telah berada padaku selama beberapa waktu. Alim itu menjawab, hal itu lebih wajib atasmu untuk mengembalikannya pada mereka, ketika mereka meminjamkannya beberapa waktu. Wanita itu berkata, semoga Allah merahmatimu. Apakah kamu menyesali apa yang Allah pinjamkan kepadamu, kemudian dia mengambilnya darimu? Sementara dia lebih berhak daripada dirimu. Akhirnya laki-laki alim ini tersadar dari kekeliruannya dan ucapan wanita ini sangat berguna baginya. Kisah ini disarikan dari sumber hadis riwayat Imam Malik dalam Muwatta, Jami'ul Usyul, bab berharap pahala dari musibah, halaman 163 nomor 43. Syekh Syuaib Al-Arnaud berpendapat bahwa sanad kepada Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi adalah sahih, dalam Jami'ul Usyul 6 halaman 339. Dalam kisah ini dapat diambil beberapa hikmah dan pelajaran, diantaranya. 1. Kisah ini menunjukkan bahwa seorang wanita itu membuat perumpamaan perhiasan yang dipinjam, dengan istrinya laki-laki ulama tersebut. Istri termasuk harta, anak-anak, dan keluarga adalah pinjaman, dan semua yang ada di dunia hanyalah titipan Allah sebagai pemiliknya, pasti mengambil kembali apa yang dititipkan kepadanya tanpa terkecuali. Ketika wanita ini mengarahkan pandangan orang alim itu kepada persamaan antara keadaannya dengan keadaan perhiasan pinjaman, maka dia tersadar dan mengoreksi kekeliruannya. 2. Seorang yang alim juga bisa saja lalai atau lupa terhadap apa yang mereka ketahui dan mengerti. Sebagaimana orang alim fikih ini lalai terhadap kewajiban bersabar pada waktu turunnya musibah, yang mana apa yang Allah ambil hanyalah apa yang dia titipkan kepada kita. 3. Tidak ada halangan bagi wanita, ketika berusaha mengajarkan dan menyebarkan kebaikan kepada manusia, selama dia masih bisa menjaga diri dari kemudaratan, dan terjerumus ke dalam hal yang diharamkan. Dalam hadis dijelaskan dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa?
Beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin serta bagi umat Islam umumnya. Hadis riwayat Muslim nomor 55. Ketika saling menasehati itu didasarkan karena persaudaraan seiman, berarti kita ingin agar saudara kita pun menjadi baik, dan juga sebagai bentuk kasih dan sayang terhadap sesama muslim. Sesungguhnya hamba yang dicintai di sisi Allah adalah orang yang mencintai Allah melalui hambanya, dan mencintai hamba Allah karena Allah. Di muka bumi, ia pun memberi nasihat pada orang lain. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya agar dapat saling mencintai sesama, dengan saling menasehati dalam kebaikan dan takwa. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIAMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.